Shalom saudara sekalian. Saudara, pernahkah saudara menunda-nunda dalam melakukan sesuatu hal? Menunda menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu dan lebih memilih melakukan hal yang lain yang sebenarnya kurang penting. Nah saudara, menunda-nunda dengan sengaja kegiatan yang seharusnya diselesaikan ini seringkali disebut prokrastinasi. Suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata pro yang artinya maju dan krastinus artinya besok. Nah, di dalam psikologi, prokrastinasi berarti tindakan mengganti tugas berkepentingan tinggi dengan tugas berkepentingan rendah, sehingga tugas penting pun tertunda. Misalnya, seorang siswa atau mahasiswa menunda belajar atau bikin PR atau paper dengan pergi menonton atau jalan-jalan. Seorang yang bekerja menunda pekerjaan atau hal-hal yang penting yang lain dengan kegiatan yang sebenarnya kurang penting. Nah saudara, penundaan hal yang mesti dikerjakan ini bisa mengakibatkan stres, rasa bersalah, kehilangan produktivitas, atau juga penolakan sosial karena tidak memenuhi tanggung jawab atau komitmen. Nah, menunda pekerjaan bagi sebagian besar orang mungkin dianggap sebagai sesuatu hal yang normal. Namun jika melewati batas maka bisa fatal akibatnya. Nah saudara, terlepas dari apakah penyebab mengapa sebagian besar kita suka atau punya kebiasaan menunda, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Pertama, mari kita lihat Mazmur 90 ayat 10-12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara, bayangkan setiap hari setiap kita diberi $86.400 dan diberi kebebasan untuk menggunakan uang itu dengan syarat digunakan dengan baik. Setiap hari di akhir hari, habis atau tidak habis, uang itu akan hangus dan tidak bisa kita simpan untuk digunakan di hari esok. Besok akan diberi lagi jumlah yang sama dan di akhir hari saldo akan kembali ke nol. Nah saudara, 86.400 itu adalah waktu yang diberikan kepada kita di dalam satu hari. Satu hari, setiap kita dikasih 86.400 detik dan kita diberi kebebasan untuk menggunakannya. Dan waktu itu tidak bisa kita tabung atau simpan karena ia hanya akan berlaku hari itu. Nah, gagal di dalam menggunakan waktu itu dengan baik akan menjadi kerugian kita karena kita tidak bisa mengulang lagi atau mengembalikan atau memutar kembali waktu itu ke belakang. Nah, ayat yang kita baca tadi saudara adalah perenungan Musa di akhir kehidupannya tentang betapa berharganya waktu itu. Saudara, setelah menjalani hidup, Musa memahami bahwa waktu adalah sesuatu yang begitu berharga. Nah, level pemahaman dan pengertian kita tentang betapa berharganya waktu itu kemungkinan tidak sama. Mungkin secara teori kita tahu bahwa waktu itu memang berharga. Namun kesungguhan kita di dalam menggunakan waktu itu adalah hal yang lain lagi. Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa untuk tahu betapa berharganya arti 1 tahun, cobalah bertanya kepada seorang siswa yang tinggal kelas dan harus mengulang kembali selama 1 tahun. Untuk mengetahui betapa berharganya 1 bulan, tanyalah kepada seorang ibu yang melahirkan anak usia prematur. Untuk mengetahui betapa berharganya waktu 1 jam, tanyalah kepada seorang bisnismen yang ketinggalan pesawat dan akibatnya menderita kerugian karena gagalnya sebuah perjanjian bisnis yang bernilai sangat mahal. Kalau mau tahu betapa berharganya beberapa detik, tanyalah kepada pasien yang sakit kanker yang divonis oleh dokter dia tinggal punya waktu untuk hidup beberapa minggu lagi. Atau tentang betapa berharganya sepersekian detik, tanyakan kepada pelari olimpiade yang ketinggalan hanya karena selisih sepersekian detik dari lawannya. Saudara, orang sering mengatakan time is money, tapi sesungguhnya waktu itu lebih berharga dari uang. Kita bisa mencari dan menambah uang kita, tapi kita tidak bisa menambah jumlah waktu yang kita miliki.
Memang saudara, uang tidak mudah untuk dicari, tapi kita bisa menambah dan mendapatkannya. Tapi waktu tidak bisa kita tambah. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu, saudara, sangat dipengaruhi oleh konsep kita akan Allah. Dalam perjalanan waktu, Musa makin mengerti akan apa artinya waktu itu. Nah, fase hidup Musa itu kan dibagi 3. 40 tahun pertama tinggal di istana di mana dia mendapatkan semua pendidikan yang terbaik di zamannya. 40 tahun yang kedua dia tinggal di padang gurun sebagai gembala kambing domba. 40 tahun ketiga dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan 40 tahun itu mereka habiskan di padang gurun. Dan ketika tanah Kanaan itu sudah di depan mata, Tuhan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Nah, saat pengalaman ketika dia tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan itu, saudara, Musa mengerti apa artinya waktu itu. Di dalam Mazmur 90 ayat 2b, Musa mengatakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau adalah Allah. Nah, saudara, konsep eternity atau kekekalan tidak ada di dalam konsep waktu kita sebenarnya. Kita mengenal detik, menit, hari, minggu, namun tidak mengenal kekekalan. Nah, itulah konsep yang menjadi latar belakang Musa ketika menulis di dalam pasal 90 ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Tuhan adalah pencipta kehidupan, pencipta waktu, dan memberikan waktu itu kepada kita. Kita tidak bisa menciptakan waktu, kita hanya diberi untuk kemudian kita gunakan. Di dalam Mazmur 90 ini Musa menggambarkan, pertama, waktu itu seperti rumput, seperti giliran jaga malam. Kedua, waktu itu terus berjalan habis, bukan makin banyak. Nah, orang yang ulang tahun seharusnya memahami akan hal ini. Ketiga, kapan stopnya waktu itu kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang memberi waktu yang tahu akan hal itu. Saudara, Jim Croce, seorang penulis lagu tahun 70-an, menulis sebuah lagu yang jika diterjemahkan dengan bebas kira-kira berkata demikian. Jika aku bisa menyimpan waktu dalam sebuah botol, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menyimpannya setiap hari supaya bisa menggunakannya suatu saat nanti bersamamu. Nah, kata-kata dari lirik lagu ini sangat indah, saudara, dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika kita bisa menyimpan waktu. Namun kita tahu bahwa hal itu tidak bisa kita lakukan. Nah, Jim Croce, saudara, meninggal beberapa bulan setelah dia menulis lagu ini dalam sebuah kecelakaan pesawat di Louisiana pada usia 30 tahun. Kita tidak bisa menyimpan waktu. Waktu akan berlalu dan tidak bisa kembali lagi. Nah, saudara, karena Allah adalah sang pemberi waktu, maka bagaimana kita menggunakannya nanti akan kita pertanggungjawabkan kepadanya, saudara. Nah, John Maxwell pernah berkata, saya percaya ada 2 hal yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang, yaitu saat ketika dia lahir ke dalam dunia ini dan saat ketika dia mengetahui untuk apa dia hidup di dalam dunia ini. Saudaraku, mengetahui tujuan kita hidup akan sangat menolong kita dalam menggunakan waktu yang kita miliki. Saudara, apa yang menjadi goal atau tujuan hidup kita, pasti kita akan menghabiskan banyak waktu kita di situ. Atau di mana kita menghabiskan banyak waktu, itu menjelaskan apa yang penting bagi kita. Orang yang tidak punya tujuan hidup akan sembarangan menggunakan waktu. Di dalam Alkitab setidaknya ada 2 kali kalimat menunda-nunda digunakan dalam pengertian yang negatif. 2 Samuel 20 ayat yang kelima. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Dan Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Saudara, akibat dari menunda-nunda, Amasa di bagian yang kita baca tadi akhirnya dibunuh karena dia menunda melakukan pekerjaan yang harusnya menjadi tanggung jawabnya dan dia tidak menyelesaikannya di dalam waktu yang telah ditentukan. Saudaraku, mari kita gunakan waktu yang kita miliki dengan bijak. Nah, terakhir di dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey menulis, saudara, manajemen waktu itu adalah konsep yang salah.
Kita sama sekali tidak bisa mengatur atau memanage waktu. Kita tidak bisa memperlambat, mempercepat, atau menyimpan waktu. Tidak peduli apa yang kita lakukan, waktu akan terus berjalan. Yang kita butuhkan adalah mengatur diri kita supaya bisa menggunakan waktu dengan baik, atau lebih tepatnya self-management. Nah, Paulus di dalam Efesus 5 ayat 15-16 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku sekalian, kiranya setiap kita menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Amin.